Kalau ketemu nanti tiang BTS Oh, 5G, kenapa sih harus pasang daun palem? daun Ya, palem beneran, iya, daun iya, palem hidup. Palem. ada kok di tempat saya memang ada gitu. Saya tahu tuh Daun ada. palem Jadi hidup. itu, Daun palem ya itu hidup. sengaja dia itu dirahasiakan tuh, dirahasiakan, dikasih kode-kode gitu. Tiang-tiang Oh, Udah. tertentu dia ada kayak pohon-pohon apa, pohon-pohon apa namanya ya, ya pohon mati gitu, tapi di rangka-rangka itu seakan-akan mereka pohon gitu. Itu tuh disembunyikan mereka tuh. Saya ada lihat kok di tempat saya ada oh. kok beberapa tiang. Oke, bro. Cilovers, untuk ngobrak hari ini kita akan bahas lagi tentang metaverse ya. Mungkin nanti bro akan ulang sedikit ya bro. Metaverse itu apaan sih? Apa makanan atau teknologi atau apa gitu? Baru nanti Oke. kita ngobrol lagi lebih lanjut. Silakan bro. Ah, Seldastra oke. N, Seldastra Pro, Saldastra, Sus Desi. Terserah. ya, ya. Terima kasih Desi. sudah datang. Ah, Oke lanjut bro. Kita lanjut dulu ya nih. Sus Desi dan Cilovers. Hmm. Oke teman. Suara aman ya? Aman, lanjut. Oke, selamat pagi menjelang siang nih, sobat-sobat setia semuanya, sobat-sobat kekasih Tuhan. Oke, mungkin sedikit review ke yang dari minggu lalu ya, mengenai Yes. metaverse ya. Jadi metaverse ini adalah sebuah teknologi terbaru yang dirancang. Jadi metaverse itu bisa dibilang sebuah hasil teknologi revolusi industri 6.0 yang basically-nya adalah berintegrasi dengan teknologi artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan ya, yang mungkin metaverse ini adalah semacam dunia besar, dunia yang unreal menjadi sebuah real di depan mata kita. Sebab yang dimaksud real ini atau nyata ini adalah objek yang dilihat oleh mata atau panca indera kita menjadi nyata. Padahal itu nggak real, tapi dinyatakan dalam sebuah bentuk dunia maya, ya. Jadi kalau orang melihat sesuatu yang bentuknya dunia maya itu dianggap seperti real. Sesuatu yang tidak real, tidak nyata, menjadi nyata di depan mata kita. Dan itu yang bisa dibilang sebuah dunia maya dianggap sebagai dunia baru. Metaverse makanya. Metaverse, universe, alam semesta. Meta megah. Ya, jadi sebuah dunia yang megah sekali dalam dunia maya, seolah-olah itu ada dimensi lain, kita masuk dalam dimensi lain. Nah, teknologi ini dengan teknologi artificial intelligence bahkan nanti akan dibentuk sebuah teknologi yang mengandung dimensi kuantum, seolah dunia ini terbuka portalnya dan kita ada dunia lain, yaitu yang disebutnya dunia maya. Nah, teknologi ini seolah-olah kayak dunia baru yang bisa terjadi transaksi kehidupan kita sehari-hari nyata, kita bekerja menggunakan dunia digital seperti ini ya, bahkan kita bisa bersalaman satu dengan yang lain, dan ini dibutuhkan sebuah teknologi dengan kecepatan yang digunakan adalah 5G yang saat ini ya. Kalau di Cina itu sudah 6G ya, mungkin yang sekarang lagi Cina lagi sedang garap adalah menggunakan teknologi dari 6 ke 7, dari 7 ke 8, dan cita-cita mereka sampai 8. Rencananya mereka mau cepat lebih ke 8G ya. 8G. Indonesia aja baru 5 ya, 5 ya. 5 aja belum menjamur semuanya. Belum ya. Iya, saya juga masih 4G. Dan itu luar biasa sekali loh, radiasi 5G ini lebih dari 4G yang saat ini ya. Sangat radiasinya sangat tinggi sekali. Makanya memang
yang teman-teman nih atau sobat-sobat yang menggunakan handphone 6G, 5G ya, sebisanya beli alat-alat anti radiasi khusus ya, karena ini radiasinya sangat kuat sekali. Oh, Nah, coba bayangkan yang 5G, kenapa sih itu mesti pakai palem? Setiap palem. perhatikan, ini saya kasih kisi-kisi kode. Palem Ya. maksudnya apa tuh, Bro? Kalau ketemu nanti tiang BTS Oh, 5G, kenapa sih harus pasang daun palem? daun palem beneran, iya, daun iya, palem ada. hidup. Palem. Ada kok di tempat saya memang ada gitu. Saya tahu tuh Daun ada. palem Jadi, hidup. Itu Daun palem ya hidup. itu sengaja dia dirahasiakan, dikasih kode-kode gitu. Di tiang-tiang Oh. tertentu dia ada kayak pohon-pohon apa namanya ya? Ya pohon mati gitu, tapi di rangka-rangka itu seakan-akan dia pohon gitu. Itu tuh disembunyikan mereka tuh. Saya ada lihat kok di tempat saya ada kok beberapa tiang. Nah, saya pahami tuh. Nah, silakan Bro lanjut, Bro. Betul. Nah, mereka menciptakan teknologi ini dari siapa? Siapa yang menciptakan, yang memberkati, memberikan sumbangsi penemuan-penemuan terbaru kalau bukan dari mereka? Bisa dibilang handphone yang digunakan kita sekarang ini, pesawat terbang, mesin uap, semua alat-alat teknologi, kalau bukan keturunan Yahudi, siapa yang bukan menemukannya? Termasuk kelompok elit global yang di Cina, itu mereka adalah masih keturunan Yahudi juga. Ingat kembali ketika Yesus saya tidak mengatakan ini cocokologi. Cocokologi bagi saya, kalau yang berhubungan dengan Alkitabiah, yang misalnya ini bersifat konspirasi ya, atau dianggap teori konspirasi, itu dianggap sebuah bualan atau hoax. Tapi ini bukan sebuah cocokologi lagi. Ngapain mesti harus dipasang daun-daun? Apakah ada simbol zat partikel tertentu dengan adanya simbol daun palem itu? No. Kita ingat kembali ketika Yesus waktu menjelang memasuki kota Yerusalem, Yesus diluk-lukan pakai apa? Daun palem ya. Ketika Yesus menunggangi sebuah daun palem. Ya, diluk-lukan di Yerusalem, kota Yerusalem dengan menggunakan palem. Apakah teknologi 5G ini untuk menyambut sesuatu dunia baru, ya, dunia baru, ataukah malah nanti kemudian hari bakal menyalibkan diri kita? Ada dua, menyambut sesuatu yang baru, teknologi terbaru. Inilah dunia baru, sebagaimana Klaus Schwab yang mempelopori tentang Great Reset dunia, ya, bahwa dunia ini kondisi lagi tidak sehat dan tidak baik. Makanya New World Order, kalau mereka menggunakan agenda namanya The Great Reset, searching aja. Dan Indonesia masuk dalam agenda ini, jangan salah. Jadi dunia ini harus diriset kembali ulang. Ya, mungkin salah satunya nanti berhubungan dengan agenda populasi dunia. Saya tidak mau langsung saya detail apa sih sebenarnya agenda-agenda mereka sebenarnya. Sebenarnya kita semua banyak yang tahu ya, cuman tidak berani berbicara secara publish. Di sini teman-teman biar tahu aja ya. Cukup kita hanya bisa berdoa menahan. Sebagaimana Roh Kudus sebelum antikrisnya itu muncul, kita hanya bisa sampai saat ini menahan. Tetap bagaimanapun nubuatan mengenai penggenapan akhir zaman akan terjadi. Kita doa jungkir balik segala macam tetap akan terjadi. Cuman saat ini anak-anak Tuhan, sebagaimana Yesus, Rasul Paulus katakan, kita hanya berdoa dan menahan. Tetap bagaimanapun juga akan terjadi hal itu. Cuman waktunya ini agak bisa ditoleransi atau cepat atau lambat. Ingat ketika waktu Abraham berdoa kepada Tuhan, Yahweh,
Abraham berdoa dan saling tawar-menawar. Berdoa saat itu, bersyafaat, dan terjadi kalau misalnya ada terjadi di situ 10 orang, Tuhan nggak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, tetapi tidak ada satupun, cuman keluarganya. Nah, Dari kebetulan 50 ya. keluarganya itu keluarganya Lot. Ya. Ya. Nah, pada saat itu Abraham berdoa untuk menahan supaya tidak terjadi. Begitu kita juga sekarang ini. Nubuatan akan terus terjadi, cuman tinggal waktunya kita nggak tahu cepat atau lambat. Cuman tanda-tanda yang sekarang ini sudah bermunculan. Kalau dulu dianggapnya hoax, kita cerita tentang akhir zaman, bicara tentang penginjak akhir zaman. Buat apa? Yesus sudah mengatakan di Matius 24. Tapi penggenapan ini sejak adanya pintu atau kendaraan lewat COVID ini, semua terus bermunculan hal-hal yang dikatakan Yesus itu. Lihat aja, terjadi kan peperangan Ukraina, Rusia, sekarang terjadi ya juga Taiwan. Ini bisa dibilang yang dikatakan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bangsa melawan bangsa itu masih arti tafsirannya adalah masih ruang lingkup suku yang sama. Cina, Hong Kong, Taiwan sama satu rumpun nggak? Ukraina, satu Rusia rumpun. Satu rumpun nggak? Iya, satu rumpun. Kalau udah kerajaan Amerika dengan Rusia itu berbeda, ya. Atau misalnya Afrika dengan Amerika, atau Iran dengan Amerika. Iran, Irak itu masih saudara. Kuwait itu masih saudara semua, masih satu. Pakistan dia masih satu rumpun bangsa-bangsa. Kita udah lihat ini jelas. COVID udah menurun. Ada nih info monkeypox ya, cacar monyet, terus hepatitis, terus PMK, terus apa lagi nanti. Kita nggak bisa menghindari yang namanya nanti wabah penyakit. Sudah dikatakan kita akan hidup terus berdampingan. Tinggal imunitas kita kuat apa enggak. Ya, rajin-rajin olahraga ya, Bapak Ibu, Sobat semuanya. Jadi kembali lagi, saya utik 5G ini mendukung adanya teknologi metaverse. Mendukung sekali teknologi ini, karena apa? Speednya itu kan, kalau namanya metaverse itu semua transaksi terjadi. Interaksi, bukan hanya transaksi saja, interaksi pun terjadi satu dengan yang lain. Yang saya katakan sekarang ini, metaverse sifatnya masih belum menjamur. Padahal film-film box office itu tahun 80-an, tahun 90-an, kalau pernah nonton film Demolition Man ya, yang main itu Sylvester Stallone dan Sandra Bullock, mereka melakukan apa? Virtual reality, tanda kutip, dia melakukan hubungan intim dengan itu tahun 92 atau 91. Lalu lagi film Revelation tentang masa antikris. Film ini sudah ada virtual reality. Dan itu film saya pada itu tahun 80-an atau pokoknya mendekat 90-an. Itu sudah ada. Nah, film-film ini sudah kasih tahu agendanya ke depan teknologi kita seperti apa sih. Kalau lihat sejarah revolusi itu dari mulai sebelum 1.0, 1.0, perhatikan yang belajar sejarah dunia, termasuk itu ada revolusi industri, sejarah gereja, sejarah keislaman, sejarah semuanya mencakup sejarah dunia. Ya. Mungkin di sini harus pemirsa atau para sobat-sobat rajin-rajin juga belajar sejarah ya, kita tidak salah dianggap hoax atau salah ngomong atau apa. Belajar sejarah itu penting. Nah, kembali lagi pada saat ini terjadi transaksi itu kan menggunakan speed teknologi yang cukup cepat sekali. Di Indonesia speednya itu masih kemarin yang tinggi kalau tidak salah sudah ditutup ya, beralih yang apa bro, suaranya agak hilang tadi.
Yang Sorry, ditutup udah. tadi? Yang 3G, Oh, 3G ya, 3G udah. sepertinya udah tutup ya. Ya, Terus kan sekarang 4G. 4G. Mau Nah, ini 5G. transisi ke 5G ya. Ini kan sudah Iya. pasang di mana. Tapi saya nggak mau cerita tentang si 5G ini yang sebelum pemasangan terjadi, enggak. Nah, nanti aja ya. Dan intinya ya 5G ini radiasi sangat semakin besar, apa namanya, alat pendukung pemancar ini semakin tinggi, radiasi itu semakin kuat sekali. Saya pernah tuh mencoba tingkat radiasi yang waktu itu saya lupa 3G apa 5G ya, 4G kalau nggak salah. Saya menggunakan sebuah alat bioglass itu, saya coba adu, wah ternyata kekuatan radiasi ini luar biasa sekali ya. Orang tidak sadar bahwa gelombang-gelombang di udara ini yang mengandung radiasi itu ternyata benar-benar bisa merusak sel seluruh tubuh kita tanpa disadari. Entah, bukan hanya polusi udara saja yang bisa merusak kondisi tubuh kita, bahkan radiasi-radiasi ini secara tidak sadar sebenarnya kita udah konsumsi yang tidak baik juga. Bayangkan, kalau mau tes tentang radiasi, simple kok. Itu kita coba sambil megang handphone, genggam handphone, coba deh, tubuh kita bisa seimbang nggak? Kita gerakin begini. Enggak. Saya rasa ada satu produk yang uji. Sebenarnya udah terkenal sih. Ketika menggunakan gadget atau handphone itu, tubuh kita tidak seimbang. Kita taruh, kita seimbang. Cuman radiasi ini mengurangi keseimbangan kondisi tubuh. Kalau kondisi keseimbangan tubuh udah berkurang, berarti imunitas kita juga menurun. Nah, hati-hati. Karena keterikatan kita dengan sebuah teknologi. Yang minggu lalu sudah saya ulas, dari sebuah pengetahuan ini, dari sebuah makan pengetahuan inilah timbul buah-buah pengetahuan yang lain. Seperti dikatakan Daniel itu, pada saat menjelang akhir zaman ini, pengetahuan akan makin bertambah. Dan itulah yang diciptakan manusia untuk apa? Dengan adanya metaverse ini, menseragamkan dunia. Kan dulu, kalau sekarang menggunakan teknologi, orang kan belum tahu sebelum pandemi menggunakan Zoom untuk meeting. Mungkin di kalangan orang-orang kantor, saya sih sebelum pandemi sudah menggunakan Zoom, itu produk Cina. Cuman tidak tahu ternyata yang dijadikan tempat untuk wadah komunikasi online adalah ternyata yang paling banyak selain Zoom, lalu Google Meet. Nah, Zoom ini jadi semacam kayak pertemuan komunikasi internasional, ya. Nah, kalau Zoom kan seperti ini nih, live stream ya bisa saling komunikasi, sama lah seperti Zoom lah ya, bisa memberikan presentase segala macam. Nanti akan disempurnakan, bukan hanya sekedar komunikasi atau pemberian materi seperti aja. Bahkan saya dengan Bro Nafai, bro, udah bisa langsung ketemu fisik yang Unreal menjadi real satu dengan yang lain. Kalau pernah nonton film Iron Man lah ya, menggunakan teknologi ya, akan secara apa ya, saya kayaknya banget ya, kita bisa salaman satu dengan yang lain. Bro, apa kabar bro? Kita nggak real ya, kita bisa merasakan nah gitu. Terus bro, yuk kita ibadah bro di gereja ini bro. Oke, kita jalan-jalan, ternyata deket ibadahnya, nggak perlu jauh. Istilahnya tuh kita ke Amerika bro, oh tinggal ini aja, klik udah muncul di Amerika, kita udah ada di dunia sana. Gila kan? Dalam hitungan berapa menit kita menggunakan 5G. Nanti kalau handphone kan setiap saat, setiap tahun berapa kali update ya, metaverse juga akan update. Teknologi semua sama nih sekarang nih, kendaraan yang sekarang kita lagi energi krisis,
BBM juga yang kan sebentar lagi rencana 2024 itu udah ada, baik di Indonesia maupun di dunia ya. Kan udah punya tuh beli harganya 11 juta motornya miliknya kan dicasnya cuma hanya dicas 6 jam Motor ya. seperti namanya stabilizer kotak kecil gitu ya, cas gitu. Jadi kalau misalnya Iya. rumah cuman sekitar 60 km dan itu belum ada BPKB dan SIM, bisa berjalan akan menjamur. Masih murah ya. Yes, menjamur makin murah nanti. Mungkin sekarang ada. Ya, Tadi yang bro bilang kalau kita misal mau ketemu nih nggak usah pakai fisik, itu misal kayak begini orangnya langsung atau itu avatarnya doang ya kalau nanti melalui metaverse? Saat ini masih avatar. Avatar ya. Jadi belum tentu itu yang punya orang yang asli gitu. Begitu juga nanti di dalam dunia apa namanya? Dunia benahi dulu ya. Nah, itu juga nanti dalam dunia Ya pas. hanya metaverse ya. Saya nggak tahu, saya lupa ini tipe ya. Kalau ada industri kan ada 1.0, 2.0, 3.0 ya sampai 5.0, web kita 2.0 sekarang 3.0. Metaverse ini baru pertama kali Pak tipe ya. Nanti udah tipe-tipenya itu akan makin jadi avatar ini bisa berbentuk wajah kita semua. Saya katakan ini semua sebuah tipu muslihat. Kita mau dijadikan yang sesuatu yang nggak nyata, dijadikan yang nggak nyata, tapi dibuat nyata. Bingung nggak tuh bahasanya? Saya pelan-pelan ya, biar paham ya. Kita nyata, betul? Bisa saling betul. Kita nyata, yes. Tapi dengan jarak jauh, kita diciptakan dengan bentuk yang istilahnya kayak transparan, kayak hologram, ya, kayak dalam sebuah avatar. Mukanya mirip kita, tubuhnya tingginya mirip kita. Nyata itu bukan asli kita, tapi diciptakan supaya nyata di dunia maya. Gila gak? Yang dibutuhkan namanya kecerdasan buatan. Dan itu nanti makin canggih menggunakan teknologi kuantum. Yang nonton di film Marvel tuh, itu teknologi komputerisasi bukan menggunakan metode kuantum itu sudah ada jauh. Itu yang membuka sisi-sisi dimensi lah. Gila akan heran, kaget melihat teknologi. Kita ngezoom live stream masih bisa begini. Kalau udah enggak bro mau beli satu petak misalnya berapa meter kali berapa, gue mau beli deh, enak banget ngobrol sambil jalan, mau beli sama bro kehidupannya. Ada tanah kosong nih bro, tapi ya kita pemiliknya. Nah ini itu metaverse, cuma nanti pilihan menggunakan ini mata uang. Ini lagi sedang tinggi dan lagi sedang berubah. Bitcoin, terus digital currency kan ada apa namanya? Nah ini saling berlomba-lomba. Siapakah nanti yang akan menjadi uang dunia satu mata?
Nah, ini yang nanti digunakan untuk transaksi pembayaran, beli lahan, beli hotel, bahkan kita di dalam metaverse ini beribadah. Iya, kalau kita mau belanja, kita selama ini beli online pakai Tokopedia ya, ada atau Bukalapak atau lain-lainnya. Online juga dong. Kita akan bisa melakukan transaksi di dalam metaverse. Bukan langsung online terbarang, enggak. Bisa lihat yang kemarin lalu videonya. Iya. Lagi. Ya, bagaimana itu kita mau beli jaket model ini model ini. Entar kita transaksi Bayarnya barang. pakai transfer. Iya. Iya, Tokopedia dan lain-lain deh. Luar biasa sekali kan. Bayarnya cuma potong rekening. Masih ada COD juga, bayar cash di rumah. Kalau kita sama-sama bro, barang pokoknya dalam dunia metaverse bro, dalam dunia metaverse. Terus kita mau nonton bioskop, mau nonton konser, bro. Di Amerika, di California nih ada konser nih bro, yuk tinggal beli tiket, katanya harganya segini. Oke, dikasih nanti linknya untuk masuk datang konser. Lu tinggal pilih tuh pakaian kita, mau pilih bajunya seperti apa, avatarnya ya, model rambut kita seperti apa, segala macem. Gila gak? Nyentrik banget ya, nyentrik banget. Tinggal yuk kita sama-sama konser di Amerika. Nggak usah kita pakai pesawat lagi. Nggak usah, langsung. Hitungan berapa menit, buka link langsung berat. Keren nggak? Itu yang namanya dunia metaverse. Megah, alam semesta, tapi kita bisa jangkau dengan sebuah genggaman di handphone, di gadget atau di komputer. Ya, kira-kira gambaran yang gue sampaikan seperti itu ya bro. Cukup paham ya. Moga-moga teman-teman sobat-sobat sini paham nih. Oke, jadi penting teman-teman ketahui di sini efek dari bahayanya metaverse ini dari sisi negatifnya ya. Mungkin depannya kondisi kita berbeda dengan situasi sebelumnya. Matius 24 sudah katakan tanda-tanda menjelang akhir zaman itu munculnya banyak wabah, ya, peperangan, bencana alam. Apakah dengan tanda-tanda akhir zaman ini membatasi kita untuk berinteraksi? COVID 2 tahun di dunia membatasi interaksi hubungan manusia dengan satu dengan yang lain. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh beribadah secara fisik on-site, ya. Apakah akan terjadi lagi? Kalau dunia metaverse sudah dirancang, ya, pasti akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Waktu PPKM atau PSBB, orang nggak bisa kerja, kerjanya semua work from home atau WFH. Lewat metaverse, orang bisa langsung meeting, ketemu klien, mau ketemu bos, langsung tinggal search, klik, gue mau ketemu, janjian dengan ini, terus bahas meeting lewat apa. Yang mau dibahas metriknya begini, tinggal keluarin aja tuh metriknya, data-datanya dalam sekejap hitungan berapa detik, data sudah terbentuk, udah kayak film Iron Man tuh. Ketika metaverse ini muncul dan membatasi interaksi seseorang, apa yang terjadi? Dari sisi negatif metaverse ini, saya tidak tahu analisa atau statistik anak-anak yang sebelumnya sekolah atau kuliah onsite, ya, tiba-tiba mereka harus PPKM dan sekolah online. Tiba-tiba banyak yang mengeluh. Mengeluhnya pertama, aduh orang tua kerja, harus nemenin anak nih untuk bimbingan belajarnya, cara menggunakan Zoom-nya. Orang tua yang nggak biasa menggunakan ini, mau nggak mau terpaksa harus menggunakan teknologi.
ya keluhannya. Tiba-tiba apa? Belajar entah kirim data melalui Zoom. Terus anak orang tua agak susah nangkep ketika harus menjelaskan pakai Zoom. Ya, itu salah satu efek dari sisi negatif ketika harus menggunakan secara online ya, pengajaran secara online atau kuliah secara online. Lalu setelah setahun 2 tahun kemudian efek negatif muncul lagi nih. Kan mereka beradaptasi dong dari awal. Wah, yang sekarang yang kesulitan menggunakan Zoom tiba-tiba jadinya mereka beradaptasi dan jadi terbiasa. Begitu sudah beradaptasi sampai 2 tahun lama-lama, dibuka tuh sekolahan. Anak-anak bete gak ketika masuk sekolah? Aduh, enakan Zoom, enakan online. Aduh, gua harus datang nih ke sekolahan begini-begini. Orang tua garuk-garuk kepala. Gila gak? Dibikin sesuatu yang malas. Yang awalnya susah beradaptasi, jadi keenakan. Akhirnya apa? Tiba-tiba menimbulkan perubahan attitude. Apalagi metaverse nanti. Pulang, gua mau ini nih, mau ketemu teman-teman, mau main game segala macem. Apalagi game nanti di metaverse itu canggih banget, super canggih. Bayangkan setiap hari anak-anak berinteraksi dengan metaverse. Jangankan anak-anak lah, orang tua, lansia bisa sibuk dengan kegiatannya sehari-hari di metaverse. Nggak peduli dengan suami, istri, atau anak-anak atau orang tua. Munculnya, mungkin kita nggak tahu regulasi nanti apa yang terjadi. Saya sih setuju pemerintah Kominfo menggunakan regulasi yang begitu ketat untuk metaverse ini. Kita bersyukur tinggal di Indonesia, regulasi kita masih bisa dibilang walaupun kecolongan juga masih bisa dibatasi. Kalau nggak dibatasi gimana apa jadinya? LGBT, maksudnya pemerintah Indonesia khususnya Kominfo itu masih bisa gitu menghandle akibat dari metaverse, tidak terlalu berbahaya seperti kayak di luar negeri gitu. Ya, maksudnya memperkuat regulasi, aturan. Misalnya, kasih aturan seperti apa, bro? Contoh nih kemarin, kejadian-kejadian, coba searching di Google atau di website ya. Apakah pornografi ini sudah bisa menggunakan, bisa akses bebas? Udah enggak kan, kecuali menggunakan sistem VPN berbeda atau kode-kode IP address berbeda atau baru bisa mungkin ya. Tapi setidaknya pemerintah sudah bisa membatasi regulasi, rule, menutup, memblokir akses-akses pornografi. Ya kan? Itu karena kan situs immoral ya, bro. Kalau untuk bisnis apa bisa tuh, bro? Kan orang butuh uang, makan, mereka berbisnis, dan zaman udah modern, apa mungkin kalau untuk bisnis ditutup? Kalau misalnya yang sifatnya masih bersifat ini ya, masih bersifat general, umum, judi online saat ini sih masih kecolongan juga. Judi online aja masih marak, bro. Bahkan backingannya tahu sendiri yang kemarin viral yang udah ditangkap tuh, salah satunya jenderal itu. Cuman kita ini ya boleh cukup berapresiasi buat pemerintah kita, setidaknya mereka ada pergerakan untuk melakukan regulasi seperti ini, melakukan tindakan yang membatasi yang nggak baik gitu loh, yang membuat amoralitas bangsa Indonesia jadi jelek. Ya, kita buat apresiasi ya. Artinya pemerintah ini masih punya hati nurani, itikat yang luar biasa sekali buat rakyatnya gitu loh. Nah, dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat juga masih ya. Yes, memang tidak mudah, bro, melakukan rule sebuah regulasi dalam dunia metaverse. Karena ini kan dunia jaringan maya.
nggak mudah, nggak Dan mudah yang untuk buat juga bukan orang Indonesia lagi ya, bukan negara Indonesia ya. Kita cuma mau ngikut aja. Kalau kita nggak betul, ngikut ya ketinggalan zaman gitu ya. betul. Apakah orang kita sudah bisa mampu masuk merancang dunia metaverse ini? Kalau sudah ada sih, dia tahu sih, mungkin mereka bisa tahu nih rule-rule begini. Cuman masalahnya sekarang yang menciptakan ini adalah tahu yang kapasitasnya mereka adalah IQ-nya tuh di luar batas manusia normal. Dan uangnya juga di luar batas konglomerat Indonesia sih lewat ya. Iya. Ya, manusia super jenius yang buat teknologi ini. Dan super kaya ya. Mm-mm. Kita tahu lah ya siapa yang kelompok-kelompok yang terkaya yang 1% ini. Itu. Nah, sisi bahayanya metaverse yang tadi yang saya uraikan, pornografi. Yang lucunya gini, pornografi ditutup, prostitusi ditutup. Mereka ngabis kejahatan itu lebih pintar dibanding kebaikan daripada kebenaran. Betul. Itu kejahatan itu lebih memiliki 1000 akal kalau mungkin. Bayangkan prostitusi ditutup, ya gue buka open BO lah. Pakai virtual ya, online. Yang ada namanya belakangnya fans tuh kan tuh kayaknya udah open banget itu. Di Twitter juga ada. Dia lagi nge-blow on namanya kejahatan, tindakan kriminal atau tindakan asusila itu nggak bego. Kan saya bilang kejahatan itu lebih pinter, kriminal itu lebih pinter. Maling itu kalau bukan maling. Iya. Ya kan? Semakin orang digencet, semakin akal budinya jadi pinter dalam hal kejahatan. Gitu. Nah, jadi bayangkan metaverse terbuka. Kan tadi gue udah utarakan ya. Kita saling berkenalan, bersentuhan. Kalau signal 5G-nya atau 6G-nya itu udah launching merata ya, udah nggak berbet lagi lah signalnya. Yang pasti 5G ya bro, kalau 4G nggak bisa ya. 4G nggak bisa. Iya, 5G jadi kalau harus. udah 5G baru bisa pakai metaverse ini ya, Gillaverse. 4G pun berbet. Iya, nggak bisa kayaknya. Saya dengar tuh di YouTube bilang gitu. Harus 5G jaringannya. Jadi di daerah-daerah yang masih 2G, 3G, 4G nggak bisa. 4G pun masih pakai menggunakan main game dengan VR, virtual. Ya. Nah, jadi saya kalau boleh menyimpulkan sejenak melalui pemaparan yang sampai tadi itu, metaverse ini adalah sarana untuk membuat orang kaya semakin kaya, ya, karena orang kaya itu biasanya ngerti teknologi, dan yang miskin, yang di kampung-kampung, di desa-desa yang tradisional semakin miskin. Begitu ya bro? Iya, sangat pengaruh, iya. Ngeri ya guys. Baik. Jadi kalau kita masih mengandalkan teknologi tradisional, nyangkul, jualan tradisional, nggak megang gadget, ya udah bakalan tergilas lah dengan metaverse ini. Mau atau tidak mau gitu ya bro ya. Ada segi positif bro, yang tidak mengenal teknologi ini. Bagi orang berduit itu sebuah, kalau bisa bilang orang Chinese bilang cuan. Cuan ya, cuan. Kalau yang tinggal di kampung, gue nggak mau pusing, gue nggak kenal teknologi, is okay. Ya kan, gue masih bisa berinteraksi dengan sesama tetangga. Gue punya kebun, gue bisa bercocok tanam, gue bisa makan singkong, ubi-ubian yang sehat lagi, tanah yang subur lagi. Apakah di kota bisa merasakan apa yang gue rasakan di kampung? Belum tentu. Jadi Tuhan adil, Tuhan itu adil. Itu. Ya, halo? Iya bro. Signal ya. Jadi gitu kira-kira. Oke, tambahan lagi. Kemarin udah di review lagi sama gue. Pada saat ketika metaverse ini berkembang,
super cuek, manusia kasih jadi dingin. Nah ini, dengan berkembangnya pengetahuan, kasih menjadi dingin. Pengetahuan metaverse membuat orang jadi dingin. Pulang kerja, pulang sekolah, apalagi tuh, mau main arisan ibu-ibu di dalam dunia metaverse. Gue udah males kalau udah kebiasaan di dalam dunia maya. Teman, nih, oke sobat, sobat sekalian, Gilovers, perhatikan, sejak munculnya teknologi GZ, apalagi yang bisa touchscreen ya, interaksi manusia itu berapa persen yang jadi Semakin manusia berkurang. Ya kan, orang males untuk berinteraksi. Ketika berinteraksi apa? Ujungnya ya keluarin dompet handphone. Wah, gue bilang kadang saya suka tegur, lo orang rame-rame ngumpul di sini udah kayak warnet. Ke mall, kejadian nih di sebuah mall besar di Tomang. Waktu itu saya lihat, waktu itu tahun 2018 sampai 2018 lah ya, apa 2019. Yang lagi tuh musim-musimnya penculikan anak tuh di Jakarta. Oh iya. Sampai kasus terjadi apa namanya? Aduh, luar biasa ya, organ-organ tubuh dijual itu. Ya, mutilasi. Ibunya ini dia bawa anak, bawa babysitter juga. Dia lagi jalan nih di mall, ngeliat barang-barang, tapi sambil buka handphone. Dia tidak memperhatikan bahwa anaknya itu sedang bermain atau apalah. Ternyata Hilang anak langsung ya. babysitternya sedang bermain di sebuah tempat game permainan di mall itu ya. Cuman kan karena sibuknya si ibu ini dengan handphonenya, dengan belanjanya, dengan keinginan matanya dia, ya lupa. Bayangkan pada saat itu saya ngeliat depan mata, kalang kabut luar biasa. Kalang kabut setengah mati, dia sampai teriak, berdiri, bangun, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Saking shocknya, kagetnya. Wah, anak saya masih kecil banget ya bro. Umur 3 tahunan lah ya. 3 tahun. Balita. 3 tahunan. Udah bisa jalan. Begitu akhirnya mungkin petugas dari permainan talent permainan ini, petugas dari sebuah game atau tempat permainan ini datang, dan dia mungkin dengar suaranya kali ya, mamanya teriak-teriak di satu mall itu, sampai satu mall itu heboh, beberapa lantai itu heboh karena suara teriakan. Security juga rame. Akhirnya apa? Babysitternya sama petugas pemain itu datang dan menyerahkan anaknya. Anaknya ada di sini. Oh ada, nggak diculik. Ini contoh betapa GZ itu sudah dirancang sedemikian rupa, membuat manusia jadi super cuek, dingin, dan kadang acuh, nggak peduli yang ada di kanan kirinya. Betul nggak? Betul apa betul? Betul sekali. Kita aja orang dewasa bro, hangout. Kita aja orang dewasa hangout nih, makan sama-sama, udah di meja makan sambil nunggu menunya makanan datang, megang handphone. Padahal di kiri kanan teman-teman kita, ngeri ya, ngapain ngumpul ya. Sekarang anak ini deh, maaf, orang-orang berduit, mau berduit atau tidak, sedikit-dikit anak susah makan. Supaya gampang makan apa? Sediain tuh YouTube, pakai handphone depan tiap hari tuh. Tenang kan anak, nggak nangis, nggak mengeluh. Pendidikan teknologi ke anak seperti itu. Salah satu cara yang bisa untuk diterapkan di zaman modern. Tapi apakah itu sehat? Nggak sadar keluarga. Di kemudian hari akan jadi super cuek. Seperti itu. Nah, kembali lagi perihal mengenai sisi negatif. Daya tangkap anak itu umur 3 tahun ke depan, daya tangkap anak secara visualisasinya cepat sekali. Apalagi ada sesuatu yang bersifat pornografi di dunia metaverse. Apa dia nggak bakal coba-coba? Orang
aja bisa melakukan iseng-iseng, gue mau melakukan ini lah. Pacaran dalam dunia metaverse terjadi, bahkan Gampang banget ya. dalam dunia metaverse terjadi. Searching deh di YouTube sekarang, kasus pemerkosaan tahun lalu di dunia metaverse terjadi itu, ya kan? Apakah ada regulasinya? Kita nggak tahu. Di negeri sana sudah terjadi apa enggak? Yang jelas dunia metaverse, saya nggak tahu ya. Apakah bersentuhan dalam dunia metaverse bukan secara fisik, sudah ada hukumnya. Pemerkosaan dalam dunia maya, ya kan? Apa sudah ada rule-nya di dalam dunia metaverse? Kalau belum ada hukumnya, mau gimana dia kenakan pidana? Itu dia. Jadi orang tua kita semua lebih ekstra hati-hati dalam tindakan seperti ini. Karena metaverse ini kan dia kan sistemnya merancang dari kondisi tubuh kita ya, dari sel-sel organ, semuanya otak kita. Itu syaraf semuanya itu rancangannya dari diri kita idenya. Bukan saya dia hoax nih atau cocok lagi, enggak. Orang pinter yang IQ-nya di atas rata-rata itu sudah mengagendakan, merancang dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya silakan, atau yang ingin menambahkan, atau mungkin ada tambahan yang lain-lainnya silakan. Iya bro. Kalau dipikir-pikir nih ya, G-Lovers dan Bro Anton dan Sis Desi, ini yang menemukan metaverse otaknya canggih ya. Mungkin apa dia baca Alkitab apa enggak gitu, tapi yang saya pernah dengar itu orang sana ya, orang barat ya, bukannya yang punya Facebook ya, Mark Zuckerberg namanya, belakangnya susah banget. Cuman Mark itu ya dia sudah mengadopsi metaverse kalau nggak salah tahun ini atau tahun lalu ya, di Facebooknya, Instagram sama WA. Makanya tuh kalau kita WA tuh di tengah bawah ada tulisan Meta ya. Nah tuh dia udah mengadopsi metaverse. Tapi yang penemunya sendiri kalau nggak salah dari tahun berapa tuh yang menemukan, ada tuh di buku, dia mengarang buku kayak animasi tahun 1900-an sekian. Otaknya encer banget ya. Tahu bahwa ke depan itu nanti sampai anak balita pun make gadget ya. Jadi dia akan masuk dari IT itu, dari teknologi gadget, bisa untuk membuat hidup manusia itu lebih baik atau lebih buruk tergantung penggunaannya ya. Tapi kalau melihat yang sudah ada sekarang, nanti saya kasih lihat ya gambar bagaimana orang menggunakan metaverse ini. Nggak perlu kemana-mana, di tempat tidur doang atau di ruang kerja dia doang, dia bisa meeting sama kliennya yang di negara manapun, dia bisa transaksi, mau beli apapun, yang punya barang itu ada di tempat lain pun bisa dilakukan. Wow, ini sesuatu penemuan yang sebenarnya dahsyat banget ya. Kalau bukan punya otak encer nggak mungkin seperti itu, dan itu biasanya dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya, karena bangsa pilihan itu kan pinter-pinter ya bro ya. Nah, saya kasih lihat dulu deh ininya, salah satu video klip atau gambar ya, nanti coba ya saya cari sebentar ya, G-Lovers. Bagaimana orang melakukan metaverse ini tanpa harus repot-repot terbang kemana-mana. Paling ini dulu deh. Sudah bisa berinteraksi satu dengan yang lain ya. Lihat tatonya, lihat tangannya, nggak ada tato kan? Ya nggak kelihatan, lihat. Wow.
can load different app connections on there, the dashboards. We can also do animations. So check this Lihat out. ini. Bisa bikin animasi juga. Yeah, so the refresh rate is good, and the load times are really fast. Lihat lagi contohnya ini. Kenapa goyang-goyang? Ya dia pakai kamera sambil dibawa jalan. Tapi perhatiin tangannya. Nanti dikasih lihat tangannya. Perhatiin detiknya di situ. Dua 24, 25, 26. Berarti apa? Jalan itu. Contohnya dulu, lihat. Welcome Semblance. Seperti apa sih kalau mau di Metaverse belanja? Your audience is immersed themselves with your brand like never before. Beli sepatu, beli Rolex. Games Bisa lewat Metaverse. Ini Rolex betul. interact with unique touchpoints. It allows for brands to celebrate their own identity, all powered by advanced technology and inspired gamification. The future of brands, mid-generation solutions, gamification is here. Itu salah satu tokonya. Ini H&M, tokonya di Metaverse. Dia udah buka. Jadi kalau masuk ya lihat kayak gini. Bisa jalan kayak toko beneran. Bahkan bisa nyoba di situ juga ada kamar pasnya apa segala lucu. Tapi saya nggak tayangin lah. Saudara bisa cari sendiri lah. Same thing. Ini Walmart belanja di mall Probably blow your mind. pakai Metaverse. Ada trolinya, ada orang yang bisa layani, ada harganya, ada datanya, semua kelihatan. Disuruh beli apa? Beli wine. Lihat, ada harganya. $18.94. Terus apa? Ada age verification. Ada verifikasi udah umur 18 tahun ke atas belum? Bisa dimasukin. Terus mau belanja apa lagi? Ini ada semua. Setelah itu apa? Dikirim datang tuh ke rumah. Jadi kayak real, nggak real. Makanya nggak nyata, tapi nyata. Inilah dunia Metaverse. Dan apa sih ya? Wow. Gimana Jilavers? Kayak halusinasi ya. Tapi itu sudah terjadi. Kalau di negara barat sih sudah. Di Indonesia baru beberapa saja sih yang melakukan itu. Coba bro. Tadi kan bro lihat ya bro. Orang mau bikin tato aja kan harus datang biasanya. Nah ini dia bisa milih sendiri. Bisa nempel ke tangannya. Bahkan di tangannya kayak ada maps. Gimana tuh bro? Pernah nyoba belum sih bro? Siapa yang pernah nyoba? Jilavers cerita deh ke sini kalau memang pernah nyoba ya. Selain yang game-game ya, kalau game sih udah ada ya bro ya. Nama-namanya saya lupa deh tuh, saya karena bukan gamer sih. Di Indonesia itu belum ada ya. Maksudnya belum, mungkin baru launching ya. Tapi saya nggak tahu. Indonesia penduduknya ini kan berapa juta jiwa ya. Saya nggak tahu apakah yang mereka yang sudah keluar negeri, mereka sudah membeli akses ini, ya kan? Kita belum nggak tahu. Mungkin dari sekian juta jiwa di Indonesia ada yang sudah menggunakan itu. Cuman apakah itu sudah menjamur, apakah itu sinyalnya atau sistemnya bisa dipakai di Indonesia atau belum, itu kita yang belum tahu, ya kan? Yang jelas yang pasti, teknologi ini akan terus terupdate ya. Tadi ada ya, selentingan tato mereka ada di dalam tangan ya. Ini ada beberapa alternatif atau opsi. Yang pertama, apakah teknologi itu yang nanti launching nih, yang sebenarnya yang udah launching sih waktu di Indonesia, handphone yang menggunakan gelang. Begitu dia masuk ke tangan gelang itu, handphonenya itu bisa muncul di telapak tangannya. Ya, di sini tinggal disentuh, gambar hologram gitu, berupa gambar kayak tadi tato itu ya? Ya, berupa gambar, berupa dia lebih kayak handphone. Handphone itu kan misalnya iPhone ya. Itu ada menggunakan, misalnya kita mau telepon siapa, membalas WhatsApp siapa. Nah, itu nanti tinggal touchscreen-nya di tangan. Di sini, langsung menjet gitu. Pastikan Wow. mengintegrasikan nomor handphone, semua teknologi ada di tangan handphone bisa disentuh. Jadi tangan pun bisa disentuh. Wow. Itu Bayangkan.
perlu pakai ditanam chip-chip tertentu nggak di badan tuh? Apa cuman Ntar saya bahas, nanti sebentar saya bahas. belum sampai ke sana ya? Ya, Wah, makin hot nih. teknologi gelang ya yang terupdate tuh. Jadi bisa disentuh. Ada lagi menggunakan teknologi selain yang handphone gelang, ada lagi semacam kayak jepitan ya. Semacam jepitan, tangan di sini, dia ada semacam kayak screen, tembak shoot screen, kayak LCD proyektor ya. Dia bisa muncul layar. Nah, begitu juga kotak gini tempel di tangan ini muncul nanti di tangan. Tinggal kita sentuh juga, mirip ya kayak gelang-gelang itu teknologinya. Ketiga, itu yang sekarang teknologinya bukan chip yang kayak sebesar beras begini atau yang kecil kayak gini, enggak. Ya kan? Dia seperti kayak stiker. Kalau dulu kan chipnya kayak chip fuse. Semacam fuse gitu ya, yang biasa di stabilizer tuh ada tuh kayak fuse kayak gitu tuh. Tapi ini bukan fuse, bukan semacam kayak microchip yang zaman dulu, udah jadul lah. Itu udah jadul. Sekarang ini lagi sedang persaingan perusahaan-perusahaan manufacture microchip. Bahkan yang sekarang lagi perusahaan di Korea apa Taiwan, perusahaan microchip yang lagi sedang launching luar biasa sekali. Perusahaan microchip loh, ya. Nah, microchip ini kan terupdate terus, termasuk yang di perusahaan di mana? Saya lupa namanya. Di Taiwan atau di Amerika? Salah satu salah satu besan atau menantunya Donald Trump, namanya Jared Kushner, yang pernah jadi sebagai advisor, ya, advisornya Donald Trump. Yang di Swedia ya, Bro Anton, yang di Swedia ya. Oh, bukan Swedia. Swedia beda. Swedia memang satu negara memang sudah menggunakan 95% ke atas sudah menggunakan chip. Nah, kebetulan Jared Kushner ini punya perusahaan chip yang dekat Manhattan, Jalan 666 Avenue Manhattan. Waduh, nama jalannya juga horor-horor juga ya, Bro. 666 ya. Bro, sebelum dilanjutkan saya sapa dulu ya, Bro. Ada tamu kita, Pak Endro dan Bro KTP. Selamat datang ya, Salda Cita. Salam damai sukacita. Bro KTP, Pak Endro. Nanti ikut sharing ya, Bro. Pak Endro. Ya, halo, shalom. Selamat siang semuanya. Pak Endro. Selamat siang. Selamat siang. Pak Anton. Shalom. Bro, ini Bro BN sama Ibu Desi, shalom. Ya, saya nimbrung dengar ya. Terima kasih ya udah hadir ya. Lanjut, menarik kelihatannya ini. Ya, nanti ikut sharing ya Pak Endro ya. Ya, Bro BN itu yang di tangan itu saya punya loh, alatnya itu, device-nya. Nah, nanti deh sharing ya tuh. Apa tuh, bagaimana tuh caranya? Tapi udah lama itu, saya belinya sekitar 2017. Itu kan Google Glass itu. Google Glass itu Google Glass itu sebenarnya 2009 Metaverse ya? Enggak, itu cuman proyeksinya aja seolah-olah nongol di tangan, tapi sebenarnya kan Google Glass itu kacamata, itu device itu kan. Jadi gambar itu sebenarnya munculnya di kacamatanya. Jadi kita ngelihat ke tangannya kita itu jadi background gitu loh. Jadi bisa ngerekam. Coba aja nanti di Google Glass itu. Itu kan dulu buat beli itu diundi itu. Jadi itu sebenarnya kalau dia bilang itu metaverse itu hoax itu. Kecuali kalau Pak Anton sudah pernah lihat device-nya yang dipakai di tangan itu. Mereka sebenarnya cuma bikin konten tuh Pak Anton. Iya, belum. Yang mereka cuma bikin konten itu. Yang tadi tunjukin video itu bukan metaverse, itu salah satu. Ya enggak, maksud saya itu bukan konten benar itu sebenarnya cuma buat konten. Jadi mereka seperti pernah dengar ini enggak, ini apa namanya nih?
yang punyanya Xbox itu, Kinect, pernah dengar Kinect Pak Anton? Iya. Nah, itu Kinect juga itu banyak gitu Pak, yang device-nya sebenarnya kemampuannya cuma begini, tapi mereka proyeksikan bangun opini dan persepsi itu seolah-olah itu seperti ini kemampuannya di luar itu, tapi sebenarnya itu cuma hoax sih sebenarnya. Oke, dilanjut Pak Anton. Kalau itu sebenarnya Terima teknologi kasih, bro. gadget dibilang hoax nggak hoax, tapi di launching waktu itu sudah pernah ada, cuma belum menjamur. Waktu itu di Taman Anggrek ada salah satu handphone mirip kayak USB gini, begitu disentel itu semuanya sistem hologram. Dan itu harganya berapa juta waktu itu, hampir 17 juta lah ya. Pernah saya lihat sendiri. Itu sistem kayak flash disk gitu, otak begitu pencet dia udah berbentuk hologram. Cuman itu nggak begitu laku waktu itu di Indonesia. Karena apa? Nanti untuk maintenance-nya itu gimana kalau ada kerusakan? Nah, Indonesia infrastrukturnya belum mendukung. Nah, teknologi ini masih launching di luar pada saat itu. Kalau virtual reality yang menggunakan handphone itu sudah lama. Itu nama device-nya apa Pak? Nama device-nya apa? Biar nanti saya Google dulu. Saya minat itu barang-barang begitu itu. Kalau 17 juta pengen saya. Apa nama device-nya tuh, mereknya waktu launching itu pakai brand apa Pak? Kalau di Indonesia, di Jakarta itu biasa dulu ada menggunakan sistem apa ya, Samsung ya. Samsung VR itu tahun 2000. Samsung. Enggak, maksudnya yang Bapak lihat waktu launching itu Samsungnya brandnya apa, Samsung tipe berapa, supaya saya bisa cari. Lupa Oh saya iya, namanya. iya, oke. Lupa. Tapi waktu itu pernah launching di Taman Anggrek kalau nggak salah. Nah, waktu itu. Nah, itu udah ada muncul, cuman nggak laku di Indonesia produknya itu. Nah, kalau nggak salah dulu di Gias pernah ada launching juga, cuma saya waktu itu tidak sempat datang Expo Teknologi ya. Nah, jadi semuanya kayak handphone gelang itu sudah ada, sudah dijual, cuman nggak banyak peminatnya. Kalau di luar negeri mungkin iya, gitu loh. Nah, ke depan mungkin yang tadi Bro BN katakan menggunakan sistem chip. Chip ini kan bukan kayak semacam fuse stabilizer itu dulu tahun 80-an, tahun jebot, tahun 90-an. Yang sekarang ini kan kayak seperti nano dot quantum yang kayak stiker tapi ada duri-durinya, begitu diinjek ke tangan udah biasa aja, nggak sakit nggak apa. Ada lagi semacam kayak chipnya itu kayak kecil banget, elastis, tipis, tinggal dia ada nempel, sentuh, itu udah masuk ke dalam tubuh. Kalau di dalam tubuh nanti itu sumber dayanya dari mana Pak ya? Signalnya pakai jaringan apa? Terus baterainya kita ngecasnya pakai apa? Di mana ya? Canggih banget. Itu signalnya pasti mereka udah kontrol, udah jelas kontrol, udah canggih, saking canggihnya ya. Kita enggak, kalau kayak saya sendiri sebenarnya ini Pak, bergerak di informasi dan teknologi sebelum saya ini ya. Cuman menurut saya sekarang ini barang besar-besar aja setengah mati itu kalian kita komplain tentang signal yang nggak kuat kan. Jadi kalau barang sekecil itu di dalam tangan, terus signalnya bisa bagus, itu kan aneh Pak, tidak sesuai dengan zaman gitu loh. Sekarang ini kan 5G aja udah mulai menyebar kan. Yang saya bilang tadi, signal kita di Indonesia masih sinyalnya harus 5G. Ya, maksud saya signal 5G, 6G pun juga semua itu kalau kita seandainya 6G sudah ada, itu kita masih terkendala untuk memperoleh signal dan kecepatan koneksi yang bagus kan. Nah, kalau di dalam tangan itu sebenarnya koneknya pakai apa, Pak? Kuotanya pakai bagaimana, bayarnya gimana, terus sumber dayanya dari mana powernya? Sama seperti kayak misalnya ya di Swedia ya. Swedia itu udah punya yang BTS sendiri yang bisa terkoneksi langsung karena mereka pemancarnya udah sekali canggihnya. Kalau yang saya lihat sih, kalau yang paling advance saat ini kemungkinan nantinya itu Tesla Pak Anton ya, karena dia akan meluncurkan satelit sendiri. Kalau BTS saya rasa nggak akan mampu untuk Pak Anton. Tesla, ya. Tesla mungkin. Dan itu barangnya besar loh Pak, nggak bisa dimasukin ke dalam badan.
Tesla, iya. Seperti kayak sekarang nih, Elon Musk kan mau melakukan percobaan penanaman chip di otak kan ya, yang menggunakan apa Ya namanya nanti itu neurochip namanya. Tapi itu kan implan ke dalam monyet kan untuk membantu eh, menstimulasi fungsi saraf di dalam tubuh, ya kan? Nah, itu sudah ada, tapi itu masih butuh banyak ini loh Pak. Dia ada ngecasnya ada, terus dia jaringannya itu cuma connect Bluetooth loh Pak. Oh itu kalau yang sekarang-sekarang ini. Cuman kan nanti ke depan kita nggak tahu. Kan kembali lagi, mereka itu otaknya dia. Kalau ke depan saya setuju karena bukan dari yang Pak Anton cerita tadi, tetapi dari kisah di Alkitab bahwa suatu saat hal-hal seperti itu akan ditanam di dalam tubuh kita. Makanya dari ini dulu saya pernah bahas sama Pak Pendeta siapa ini ya. Udah lama ini saya bahasnya 2007. Wow, Jadi waktu itu lama hal-hal banget, seperti bro. ini kadang dianggapnya hiperbola kan. Jadi Iya. realitanya sebenarnya A, tapi dibuat konten itu seperti sudah menjadi di M gitu loh, bukan di A lagi kan. Makanya kita juga, maksud saya sih sebenarnya bukan untuk apa, kita jangan terlalu gampang menerima itu yang hal-hal seperti itu ya, karena kalau saya sebagai seorang penemu ini Pak Anton ya, sebisa mungkin saya pasti akan membuat chip yang saya bisa tanam ke badannya orang, namun tidak sesuai apa yang tertulis di Alkitab. Karena kan kita semua udah pada tahu apa yang tertulis nanti di Alkitab. Minimal Pak ya, saya nggak akan tanam di dahi gitu loh. Ya kan? Betul. Karena kita udah tahu semua, kalau di dahi udah tertanam, itu berarti nubuatannya udah terjadi kan? Nah, tapi nanti tuntutannya saya rasa tetap pasti nggak bisa dihindari, harus di dahi Pak Anton. Tetapi itu pasti banyak sekali stepnya, bukan sekarang. Karena misalkan ya, kalau kita lihat chip yang seperti di dalam EKTP kita itu NFC ya, itu kan di tap. Nah, masalahnya chip NFC itu kita nggak perlu verifikasi. Jadi kayak flashcard gitu kan, kartu-kartu Apple itu kan, kita kan nggak perlu verifikasi lagi seperti PIN atau tanda tangan. Makanya nominalnya dibatasi sedikit, Pak. Nah, suatu saat memang seperti di film-film seperti di buatan dari Alkitab itu, nanti akan diimplant ke situ. Jadi seperti dompetnya kita kan, akan ditaruh ke sana. Dan itu storage-nya sebenarnya kecil aja, nggak besar. Storage-nya itu kecil. Nah, tetapi masalahnya adalah karena tidak adanya verifikasi, nominal yang kita mau input di sana itu menjadi riskan, Pak. Nah, itu dicabut, dioperasi, di apa, semuanya bisa. Nah, makanya suatu saat pasti akan ditanam di titik-titik yang organnya vital di dalam badan kita. Contohnya di kepala, Pak. Betul. Nah, Dan kalau telapak seandainya tangan ditaruhnya atas, di bro KTP di atas Ya, telapak tangan atas. kalau Saya pernah lihat videonya. kalau dipotong, Bang BN, Kalau tangannya kalau nggak dipotong. punya verifikasi, kalau dipotong tangannya kan masih bisa dipakai itu alatnya. Makanya suatu saat dia akan buat koneksinya adalah kalau sampai organ itu diganggu, alatnya langsung terputus jaringannya gitu loh. Jadi nggak bisa terkonek dengan bank. Jadi kalau nggak ada denyut pulse-nya dari jantung, darah, mungkin signalnya langsung putus juga. Makanya suatu saat saya rasa tetap akan ke dahi situ nantinya. Walaupun berupaya dihindari, tapi ujung-ujungnya ke sana juga. Betul. Bisa jadi pakai ini ya, pakai suhu tubuh kita ya, atau pakai detak Mereka jantung ya. Bahasa Ya, pakai pulse Bang BN. Makanya perlu ditempatkan di titik yang vital. Kan kalau ditaruh di dada kan nggak lucu. Gimana teknya? Mengeteknya kalau di dada kalau buat perempuan. Mau bayar, terus dadanya ditempelin kan nggak etis gitu loh. Yang Kalau ditaruh di yang ubun-ubun, udah pernah jalan ya nggak bisa juga kan? Orang Saya di punya bensin Kalau di nggak tangan, masukin tangannya bisa dipotong, tetapi signalnya masih belum keputus, Bang Bro BN, karena orangnya masih hidup. Saya punya teman tinggal di Amerika. Dia sakit, ada gangguan di apa sih istilah itu kalau di dalam dunia syaraf tulang itu apa namanya? Dokter apa namanya tuh? Dokter tulang itu Neurologis.
Bukan Oh, itu siapa? kalau tulang ini ortopedi. Ortopedik. Yes, ortopedi. Canggih ya. Kebetulan karena tulangnya itu ada kelainan di dalam tubuhnya, terpaksa dokter untuk mengontrol kondisi dia itu dipasang chip. Jadi di tulang belakang itu dekat syaraf kejepit. Jadi dia bukan gangguan syaraf kejepit ya. Saya lupa dah. Saya nggak ngerti agak bahasa medisnya dan apa efek samping dari penyakit itu sendiri. Untuk mencegah hal ini, sekaligus dia menganalisa, dokternya menggunakan chip dan memasang di dekat tulang belakang di situ. Itu untuk mendeteksi kesehatan. Jadi dia dalam tahap kontrol analisa si dokter tulang ini gitu loh. Dan itu terjadi. Teman dekat baik saya dulu. Sampai sekarang masih kontak-kontakan. Saya bilang udah dilepas belum. Karena entah suka muncul tiba-tiba sakit, mau nggak mau dia harus dicek lagi. Bayangkan itu di Amerika sudah terjadi. Indonesia mungkin belum secanggih kedokteran di Amerika ya. Termasuk yang di Swedia, mereka sudah pasang. Pernah lihat nggak yang di YouTube sempat viral? Kebetulan itu teman saya punya sepupu yang dia pasang, mohon maaf orang Chinese, dia pasang chip di tangan di sini. Cuman itu chipnya yang masih model lama, dipegang-pegang begini, dia nyuntik sendiri. Oh. Viral, sempat viral orang Indonesia. Jadi itu tahun kemarin bro, udah lama dia pakai itu. Kenapa? Tahun kemarin. Makanya dia baru pakai tahun kemarin atau sudah lama? Sebelum pandemi. Dia menggunakan alasan sih sengaja. Jadi dia buat akses misalnya ke apa namanya dari segi keuangan. Saya nggak tahu, saya juga nggak terlalu banyak. Cuman dari informasi di YouTube-nya saya lihat, dia sih tujuannya untuk menggunakan nanti transaksi keamanan dibuat dia juga. Jadi nanti ke depan kalau misalnya teknologi di rumahnya di Indonesia udah canggih, gue mau buka pintu, nyalain semuanya apa segala macam, nyalain mobil. Dia ngomong aja ya, dari jauh. Iya, kayak gitu. Sudah terbukti. Dan ada satu lagi, memang ini akan keluar baru. Bahkan ini nanti Tesla akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan chip-chip yang lainnya. Ya memang sekarang ini yang masih booming viral ini adalah Tesla. Tapi perusahaan-perusahaan Korea udah ketemu sama ya seperti ini Pak Anton. Mereka itu device-nya masih besar, perangkatnya masih besar. Jadi yang ada sekarang ini adalah versi lama kalau dihitungnya. Jadi kayak barang-barang oprekan gitu. Kabelnya masih berantakan. Nah, makanya si Tesla itu bikin itu Neuralink itu sebenarnya buat meringkas semua itu. Tapi kapasitas konektivitasnya itu Pak masih dengan Bluetooth. Nah, advance-nya nanti dengan Wi-Fi. Belum dengan BTS loh Pak. Karena kapasitas koneksinya itu dan alatnya itu enggak kecil-kecil banget loh Pak. Lumayan besar seperti koin gitu loh. Seperti uang koin. Jadi bukan seperti kalau chip NFC yang di EKTP itu kan sebesar biji beras ya. Ini. Jadi chip yang SIM card kecil sekarang ini modelnya. Oh bukan yang di NFC yang kayak di flash card itu kan sebesar beras itu. Kalau SIM card itu kan chip segitu itu dia nggak punya daya Pak. Jadi dia nggak punya daya, dia nggak bisa connect, nggak bisa nyala gitu loh. Dia itu bentuknya pasif. Nah buat dia bisa menyimpan daya, dia pasti butuh tempat penyimpanan Pak, baterai ya. Nah fisik baterai itu belum bisa segede SIM card Pak. Jadi sekarang Tesla itu mengembangkan Neuralink itu sebesar uang koin yang cukup besar gitu, pipinya agak tebal. Nah itu nanti ditanam, diimplan di ubun-ubun kalau saat ini ubun-ubun, dan yang implan itu pakai robot, ya kan? Nah tapi itu koneknya bukan connect langsung ke satelit, tapi connect ke device yang ada di sekitar situ dan setiap hari masih mesti di-charge, kepalanya di-charge gitu loh. Tapi charge-nya wireless.
seperti charge wireless yang sekarang banyak kita sudah biasa lihat charge wireless kan. Mm-mm. Mungkin ke depan udah nggak perlu cas lagi. Yang dia kekuatan ya kayak di film-film ya. Daya Dari kekuatan Nah itu Iya. berarti kalau Detak jantung begitu ya? jadinya droid gitu. Kalau gitu kayak jadi droid, human droid. Jadi sumber dayanya dari pulse-nya kita, dari denyut nadi kali ya. Dari dunia Jadi kayak tadi ya. ada, Wah, ya jadi ada, tapi itu device-nya agak besar karena membutuhkan ini daya kinetik. Daya kinetik itu agak besar sedikit device-nya daripada yang sekarang. Contoh, yang sekarang Peduli Lindungi itu kan di developnya bukan di Indonesia ya, tapi di Singapura. Jadi database kita di Singapura. Servernya ada di sana juga. Nah itu Pak Anton, kalau database itu penting sekali itu Pak Anton. Itu bahaya banget itu sebenarnya itu. Apapun dimanapun. Cuma di Indonesia, di teman-teman kita itu banyak yang belum aware ya. Jadi seperti di Facebook, nama asli, alamat diumbar itu-itunya kan. Betul. Sebrutal-brutalnya. Facebook aja pernah kebobolan. Makanya Meta Ya, kalau ngambil alih. data-data itu sangat vital, itu sangat krusial, itu penting sekali. Karena nanti data pribadi itu menjadi menjadi alat verifikasi lah, sudah bukan tanda tangan, sudah bukan fingerprint untuk saat ini ya. Betul. Data pribadi yang menjadi alat verifikasi. Jadi harus hati-hati dengan data pribadi kita. Betul. Apalagi kita yang sudah akses ke Google ya, database. Jadi kita sebenarnya nggak bisa dihindari juga sih ya. Sudah masuk. Nah, cuman Betul itu Pak Anton, nggak bisa dihindari. Sama tadi metaverse. Pak Anton saya sempat dengar tadi di belakang ngomong tentang hubungan romance di dalam dunia metaverse ya. Tapi sebenarnya itu cuma wadah Pak Anton. Dari zaman dulu sampai sekarang mau pakai SMS, mau pakai Messenger, mau pakai metaverse, itu semua cuma wadah. Memang cuma bibit dari pola pikir orangnya aja yang harus diperbaiki. Kalau perkembangan teknologi ini sebenarnya hanya membantu. sebagai wadah propaganda. Ini informasi lagi terbaru. TikTok itu tiap bulan harus laporan ke pemerintah datanya perusahaan TikTok ke pemerintahan Cina. Itu ternyata digunakan dari pihak intelijen Cina. Bagaimana mengetahui kondisi sebuah negara dilihat dari sebuah database. Nah, salah satu propagandanya lewat TikTok ini. Jadi, itu betul itu Pak Anton. Jadi mereka mengumpulkan data untuk menganalisa ya. Tapi itu kalau di Cina itu seperti itu. Kalau di Amerika nggak bisa, privasi masih lebih dihargai. Makanya Google itu sampai keluar dari Cina itu gara-gara itu Pak Anton. Karena memang dipalakin sama pemerintah Cina data-data yang dipanen di Cina. Tetapi mereka waktu itu sih mintanya masih ke data-data masyarakatnya sendiri. Data masyarakatnya sendiri. Namun karena seandainya Google menyetujui permintaan pemerintah Cina, pasti negara-negara lain juga akan meminta perlakuan yang sama dari Google. Makanya Google check out dari Cina. Iya. Memang sebenarnya sih udah waktunya Indonesia ini harus bangkit. Semua serba nasionalis ya Indonesia ya. Contoh, kayak Cina ini kan WhatsApp nggak mau disegel. Mereka menggunakan WeChat ya. Bahkan Facebook pun di stop. Jadi mereka benar-benar menggunakan teknologi made in China benar-benar. Nah, Indonesia sebenarnya triggernya bukan itu Pak Anton. Triggernya sama kayak tadi. Triggernya itu masih ini privasinya orang. Jadi dia mau datanya orang itu dikasih ke dia karena nggak mau, makanya diblokir. Mereka ngembangin sendiri WeChat kan. ya. Nah, jadi memang kalau Pak Anton tadi ngomong TikTok itu data kita memang harus hati-hati karena memang diumbar ke pemerintahnya tuh Pak. Betul. Silakan ada yang mau sharing, mau nambahkan lagi, Sis Desi, Pak Endro. Bu Nafai, silakan.
saya nambahin Pak Anton. Silakan. Ya, jadi sebenarnya apapun perkembangan teknologi, kita jangan seperti teman-teman kita di RT 6 ya. Artinya karena perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan sekarang ini tidak sejalan dengan isi kitab mereka, akhirnya bukan kitabnya yang ditolak, tetapi teknologi dan sains yang ditolak. Nah, mengenai teknologi sekarang yang begitu ringkas, yang begitu memang harus kita hati-hati ya, itu kita cuma harus hati-hati, tapi bukan menjadi skeptis. Karena apapun kemajuan, perkembangan di dunia, itu semua mempunyai dua sisi. Satu positif, satunya negatif. Apapun, semuanya seperti dua mata pisau. Kalau dipakai buat yang benar, itu berfaedah, bermanfaat. Dipakai buat salah, ya memang salah. Makanya kita cuma harus aware. Kita cuma harus lebih mengerti teknologi, apa yang boleh kita ungkap, apa yang boleh kita umbar, apa yang tidak. Ya, kita harus waspada. Karena begitu mudahnya dana bisa berpindah dari satu rekening ke rekening lain tanpa memiliki verifikasi identitas fisik. Jadi di internet bukan siapa yang punya hak, tetapi siapa yang punya akses. Karena yang kita butuhkan cuma username dengan password. Walaupun itu bukan akun saya, namun karena saya punya akses, ya menjadi saya bisa. Walaupun itu bukan akun saya. Jadi harus lebih hati-hati. Namun untuk skeptis dan antipati sebenarnya jangan. Kita harus tetap sejalan dengan perkembangan zaman, karena itu justru menjadi kunci vital mengapa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena semakin majunya zaman, semakin terbukti kebenaran isi Alkitab. Jadi kita masih progresifnya itu masih linear dengan sains dan teknologi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bro KTP udah hadir. Kemarin saya panggil-panggil Bro, akhirnya datang sekarang ya Bro. Pak Hendro, masih monitor Pak, silakan Pak. Kalau Bapak punya sesuatu yang mau di-share atau mau disampaikan tentang metaverse Pak. Metafor itu sendiri aja saya nggak tahu ya. Jadi nanti bisa diulang lagi ya Pak. Cukup menarik. Karena ini perkembangan teknologi, hal-hal baru bagi saya, karena ini salam semuanya ya, karena saya umur kan sudah berumur. Betul sekali bahwasanya kita harus paling tidak mengikuti era, dan itu menjadi suatu kebutuhan teknologi itu. Dan ternyata kalau saya nggak mengikuti ya nggak bisa saya main YouTube. Nah, ya. Jadi ya biarlah kalau mereka memang menolak tetapi masih memakai, kan munafik ya, ada yang munafik memang. Nah, jadi hal ini adalah suatu kebutuhan ya bagi manusia, dan betul yang dikatakan tadi semacam TikTok gunanya hanya mengumpulkan data. Yang lebih celaka lagi nanti kalau antar negara punya kerjasama dan berkeharusan saling mengirim data pribadi per individu ke negara tersebut. Nah, terus memakai jasa kan nanti, memakai jasa. Bagaimana jika di seluruh dunia nanti tercover? Nah, tentang yang chip tadi itu membahayakan ya, mengkhawatirkan bagi saya. Wah, kalau akses ini bisa dipakai, contoh seperti HP ya, kita sudah ketergantungan, terus dimatiin. Nah,
Yang dimatiin itu orang-orang tertentu saja ya, orang tertentu yang dipilih oleh penjual jasa itu. Nah, ini yang memang berbahaya. Makanya saya mulai tadi berpikir, ini berarti bagaimana mengantisipasi ya. Tetap kita ikuti, tapi antisipasi dan dampaknya itu yang ada di benak pikiran saya. Kalau nggak kami ikuti, kami nggak bisa mengakses juga. Contohnya ya tadi, mengambil uang di bank aja kita nggak ngikuti sistem mereka, kita nggak bisa masuk ke mereka. Ya, iya, nggak bisa. Kita nggak bisa nanti bawa kartu kredit, kartu apa ya, kartu ATM lah. Ribet kan, akhirnya cari gampangnya. Nah, namun memang bagaimana nanti jika ada kendala, antisipasi dan dampaknya 3 itu. Dan selain itu harus kita ikuti. Kalau kita nggak ngikuti, nggak bisa kita jelas. Akan tergilas ya Pak Hendro ya. Betul. Apalagi tinggal di kota. Hanya sebagai orang ada Kemal tak? Coba di-mute Pak. Ada apa-apa Kemal? Bro KTP, tolong di-mute bisa bro. Nggak sadar ya. Sorry bro. Apa nggak sengaja? Nggak sengaja ya. Lanjut Pak Hendro. Nah, jadi menarik sekali ya. Wah, ini ilmu baru. Gitu. Jadi orang-orang yang setua saya juga harus mengikuti, apalagi anak-anak muda. Dan tapi kalau Pak Hendro mau ikutin Pak sampai ya, harus secanggih-canggihnya. Itu kan suatu kebutuhan, itu harus suatu gitu kebutuhan ya? Nggak bisa kita menolak, betul kok gitu ya. Kita bisa nggak masuk ke dalamnya dengan suatu persyaratan yang mereka tentukan. Tapi nggak usah negatif thinking ya. Kalau kita negatif thinking dulu ya sudah sampai di situ ilmu kita nanti ya kan gitu. Dan tinggal di kampung ya Pak, tinggal di desa yang makan semua nyangkul sendiri, nanam sendiri ya Pak. Makanya bagaimana kita bisa menguasai ya, kita harus mengikuti. Itu aja dari saya supaya bisa ikut berpartisipasi, ngomong aja betulnya. Iya. Terima kasih Pak. Gak apa-apa walaupun singkat atau ya secara global. Memang ini G-Lovers ini pembahasan cukup rumit ya, karena ini teknologi dan kita sebetulnya lebih enak tuh ada data-datanya, video klip gitu ya. Cuman karena saya belum mempunyai alat-alat yang canggih, nah itu dia. Hanya bisa masukin yang berapa menit saja, lebih dari 3 menit udah nggak bisa. Ya, kami pendengar ya. Iya. Saya pendengar dan itu ilmu baru. Makanya yang kelihatannya ini, apa bukan? Makanya harus masuk. Seperti tadi ada Bro KTP masuk, wah kan gitu. Akhirnya bisa berdialog kan? Betul. Bisa berdialog. Kami sebagai pendengar itu enak gitu loh. Dari dua sisi. Lanjut. Sebenarnya sih yang menemukan metaverse ini saya pernah dengar di YouTube ya, udah dari tahun 1900-an penemunya, tapi lebih dikembangkan mulai tahun 2000-an. Salah satunya kan yang terkenal ini, yang kita kenal adalah ya Mark Zuckerberg ini kan, yang punya Facebook, Instagram dan WA. Jadi sebenarnya sudah mulai sih menyebar ya, cuman untuk yang lebih spesifik seperti kayak di video tadi, berbelanja, bahkan bikin tato pun, tamasya, bahkan cari pasangan hidup aja melalui metaverse. Nah itu baru kalangan tertentu teman-teman, terutama di negara maju. Tapi di negara Indonesia juga sudah ada sih, walaupun 1-2. Gimana Pak Hendro? Gini Bro BN ya, saya mulai dulu itu berpikir tentang ya kan energi murah kan gitu. Kenapa? Matahari ini kok sulit sekali kan gitu, dan ternyata biaya eksplorasi untuk minyak aja ya kan, minyak bumi itu mahal sekali kan, biaya eksplorasinya. Makanya
sebetulnya matahari ini murah karena juga faktor politik, tarik-menarik tentang bagaimana sumber alam ini masih ada. Cuman manusia cenderung menghabiskan ya. Energi dihabiskan. Nah, kalau udah habis, baru ya kan. Baru nyari lagi. Padahal sudah ketemu mulai dulu kan matahari ini. Ternyata setelah itu baterai kan ya. Jadi ini tidak terlepas juga dari geopolitik, kesepakatan. Nah, memang ngeri ya. Kalau ke sana jahat ya, akan gitu jahat. Padahal untuk kemakmuran bangsa. Nah, itu. Lanjut. Iya. Ini saya kasih informasi siapa-siapa aja orang Indonesia yang sudah memakai teknologi Metaverse ya. Videonya belum bisa saya tampilkan, tapi screenshotannya saja. Kalau kita suka menyanyi-nyanyi lagu rohani, apalagi anak-anak generasi muda, generasi milenial, pasti tahulah grup NDC. Dia sudah memakai itu, Metaverse NDC. Lalu gereja GKI dalam ibadahnya dia sudah pakai teknologi Metaverse. Bayangkan ya, Gilaverse, GKI kan kita taunya gereja tradisional gitu ya, ortodoks, bukan karismatik. Dia sudah memakai teknologi Metaverse. Sekarang kita baca ayatnya ya, teman-teman. Di 1 Korintus 6 ayat 12. Ini bahasa Inggrisnya, lihat gambarnya. Orang udah tua, dia pakai komputer cuman duduk aja, dia bisa melakukan apapun. Lihat tuh, sampai di komputernya digambarkan keluar semua tuh yang dia transaksikan, mau ke perbankan, makanan, sampai maaf ya, hubungan seksual bisa dia pakai melalui Metaverse. Salah satu bentuknya, alatnya seperti ini. Kayak kacamata yang saya pakai ini ya, tapi dia lebih banyak data-data di sana. Jadi bentuknya ada kamera, tapi itu isinya data semua. Jadi di sini orang berpacaran ketemunya di dunia maya, tapi bisa seperti kayak ketemu secara fisik. Bahkan ini olahraga nih sebenarnya, di kantor dia berolahraga, sampai meeting antar negara bisa pakai sistem Metaverse ini. Jadi teman-teman, sebenarnya begitu canggih ya pemikiran manusia ciptaan Tuhan. Bisa dibayangkan kalau ciptaannya saja seperti itu, bagaimana sang penciptanya ya? Wow. Tetapi seperti kayak di zaman Babel, Menara Babel, penciptanya melarang, tapi ciptaannya ingin melakukan lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, kita persempit ya di pembicaraan kita tentang Metaverse ini. Ini di ayat firman Tuhannya. Teman-teman sudah pada hafal di ayat ini. Yang ini dulu deh, sebelum ke soal ibadah ya. Karena tadi gereja GKI dan NDC sudah melakukan itu untuk ibadah Metaverse. Nah, ini ayatnya 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Jadi mau buat apa aja boleh katanya. Tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semuanya membangun. Jadi yang paling tinggi di sini adalah membangunnya ya. Itu kembali lagi ke iman kita masing-masing menghadapi teknologi ini mau seperti apa. Tetapi ada firman juga yang berkata di Hosea 4 ayat 6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal firmanku. Nah, ini Ibrani 10 ayat 25. Kita persempit pembicaraan siang hari ini, karena kita paling lama cuma sampai jam 2 ya, Gilaverse, tentang ibadah virtual atau menggunakan Metaverse. Nanti teman-teman kalau mau komentar, mau saran, silakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, yaitu sekarang-sekarang ini, akhir dari akhir zaman. Ini di Ibrani 10 ayat 25. Sedangkan metaverse ini hanya menggunakan alat fisik, tidak perlu bertemu, tetapi dengan alat dan juga kecanggihan teknologi kita bisa melakukan ibadah. Gimana menurut teman-teman? Ayat Alkitabnya sudah ada seperti itu. Ya silakan Sis Desi. Apakah harus kebaktian seperti zaman dulu ketemu? Apa cukup dengan virtual kayak begini-begini? Menurut ayat itu. Silakan Sis Desi. Mau komentar apa? Saya sedikit mau menanggapi tentang ini BN dan Anton, Pak Endro serta teman-teman yang mendengarkan Jewel Lovers. Seperti yang kita sudah pahami semua ya, kita hidup di akhir zaman. Kita lebih bijak ya, kita dalam menyikapi apapun yang terjadi ya, terutama dalam dunia teknologi ya. Di dunia teknologi itu kalau menurut saya bagai seumpama seperti pedang bermata dua gitu. Apabila kita nggak menggunakan dengan cara yang lebih bijak gitu ya, itu akan bisa menjerumuskan kita gitu, ataupun keluarga kita gitu. Jadi kita memang di era sekarang ini memang nggak terlepas dari teknologi. Apapun masih menggunakan teknologi, ya. Namun kita harus lebih bijak apapun itu. Juga ini saya sedikit ada menambahkan. Bagi teman-teman gitu ya, ini saya juga masih ada kepikiran mau mengarah ke sana gitu ya, tapi waktu itu akan berjalan terus gitu ya. Apapun nantinya gitu ya, peralatan apapun yang menggunakan listrik itu kan mereka akan menggiring kita ke sana gitu, yang saya pahami. Jadi kalau yang dari saya gitu ya, yang kami diajarkan begitu ya, kita harus menggunakan energi matahari itu kita menggunakan untuk keperluan, ada tuh alatnya apa gitu ya, saya lupa diterangkan gitu ya. Apabila ada yang punya dana yang lebih gitu dia, sebaiknya dipersiapkan dari saat ini gitu, dipersiapkan untuk keperluan kita mendatang, dan hal itu pasti diperlukan gitu, karena misalnya untuk apa? Bermacam-macam, kayak semacam untuk kita penerangan gitu, atau untuk kita kebutuhan kita kayak gas gitu kan, kita kalau gas kan kita kan membelikan pakai uang gitu kan. Sementara nantinya ya uang itu hanya berupa angka, alias di elektronik kan gitu. Itu hanya berupa angka. Jadi jadi begini maksud saya. Kita ini semua digiring secara sadar atau tidak sadar ya gitu ya, digiring ke, apabila kita tidak mematuhi peraturan dari mereka gitu ya, apapun yang kita miliki ya, maksudnya ya harta apapun gitu ya, semuanya akan menjadi milik mereka gitu. Jadi kita cuman gimana ya saya katakan ya, kita hanya berserah kepada Tuhan. Kalau kita antara dua pilihan gitu, kita mau menjadi pengikut mereka atau kita namun itu pasti binasa, atau kita memilih apa yang difirmankan gitu, seperti yang tadi BN telah sampaikan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi semua yang nanti uang atau harta apa itu semua digitalkan, hanya berupa angka gitu. Berapapun yang kita punya hanya berupa angka elektronik gitu. Jadi itulah yang saya maksud, apabila yang masih ada punya kelebihan dana gitu ya, sebaiknya dipersiapkan. Tapi saya lupa apa nama alat itu. Jadi mengubah energi dari matahari itu kita ke alat apa sebenarnya, saya lupa. Kalau saya ingat solar system ya. Ya semacam itu untuk kebutuhan kita kita persiapkan gitu. Memang harganya lumayan gitu ya. Cuman gak ada salah kita persiapkan gitu ya untuk mendatang gitu, untuk kita nggak tahu pada saat berlakunya, tapi itulah gitu. Jadi apalagi yang mau saya tambahkan ya,
bijak-bijak lah Nah, kita tentang dalam itu, tentang kebaktian virtual gimana? kita Jadi nggak perlu ketemu. Sesuai nggak kalau dengan menurut ayat saya yang tadi, kalau yang ayat jangan jauhkan diri dari pertemuan. Sedangkan metaverse ini memang menjauhkan manusia satu dengan manusia lain. Bagaimana menurut SD? ya justru ini kan sangat bertentangan seperti yang firman Tuhan katakan di Alkitab kan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu. Ini pertemuan secara fisik ya kalau di ayat ini ya, Jilavers. Bukan pertemuan Ya, secara virtual. iya, seperti bangsa zaman dulu gitu kan, yang di zaman dulu itu kan mereka kan murid-murid Tuhan Yesus kan mereka kan berkumpul gitu. Ya, Mereka itu mau dia. kumpul bersama-sama. Jadi kalau kita ikuti seperti itu, kita artinya kita mengikuti firman Tuhan gitu. Tapi yang terjadi sekarang dan mendatang gitu kan mereka kan mempunyai alat kecanggihan teknologi menina bobokan kita gitu sebenarnya kan dengan kecanggihan teknologi yang mereka ciptakan gitu ya. Tawarkan iya dengan fasilitas yang Secara wow, iya, secara sadar dan spektakuler. tak sadar gitu ya. Sebenarnya apabila kita memahami ya, sebenarnya mereka tuh merusak pola pikir kita gitu. Pola pikir kita itu yang dirusak mereka gitu. Tuh. Mereka merusak pola pikir kita. Mereka menyesatkan jiwa kita gitu. Mereka menginginkan agar jiwa kita itu tersesat gitu, hilang gitu, hancur gitu, rusak di jiwa kita. Jadi itulah memang tujuan mereka. Namun apabila kita bijak gitu, kita hikmah kita pada Bapa yang di surga, kita sebenarnya memahami gitu. Jangan kita mau kita bobokkan akan teknologi yang begitu wow luar biasa gitu ya. Sampai berapapun dana yang kita upayakan demi kita mendapatkan produk itu gitu. Karena kita nggak mau disebut dikatakan oleh teman kita ketinggalan zaman gitu. Jangan gitu. Kita harus bijak lah kita dalam memilih produk gitu. Apakah ini berdampak baik apa tidak gitu bagi kita gitu. Nah, pertanyaan yang sama seperti saya bertanya kepada Pak Endro tadi. Kalau SD akan mau ikuti fasilitas ini kah yang namanya metaverse atau cukup sampai di sini saja? Karena nanti akan terjadi yang miskin semakin miskin karena tidak mengerti teknologi, akhirnya nyangkul dan nanam saja di sawah, di kebunnya, baru bisa masak, makan, atau mengikuti kecanggihan dunia ini yang sudah diberlakukan di negara maju, atau bagaimana SD sendiri? Dari sekarang saya berani katakan saya tolak. Wow. Karena itu bertentangan sama firman Tuhan itu pertama. Ya yang selain juga saya kan tahu sendiri kan, saya kan orangnya kan gaptek itu juga selain ada juga poin-poinnya ya. Terus tapi yang paling penting, paling utama dan terutama ya bagi saya gitu ya. Ayat Alkitab ada mengatakan orang yang menyayangkan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Iya, ada itu. Tapi kalau orang yang tidak takut kehilangan nyawanya akan dunia ini, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu yang saya ingat ayat itu gitu. Saya berkata bukan karena di channel, bukan. Saya berkata dari hati saya yang terdalam. Wow. Walaupun resikonya akan tersingkir sampai ke hutan atau ke kampung, ke desa yang tidak ada sinyal, resikonya sampai ke sana siap? Saya dari dulu saya sudah biasa menghadapi dari saya kecil saya sudah biasa. Jadi menurut saya itu apalagi kalau kita minta Bapak yang membimbing kita, menuntun kita, saya yakin dan percaya kita anak-anaknya pasti akan dimampukan dan kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Wow. Bapak akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita serahkan hidup kita, nyawa kita hanya kepada Dia. Amin. Wow. Haleluya. Tapi guys, yang sudah kenal SD, melanglang buana di channel mana-mana pun, kita akan kehilangan SD deh, nanti nggak akan ngelihat lagi. Bagaimana Pak Endro? Gak apa-apa, karena semua sesuai dengan pandangan masing-masing, dan ini adalah dunia edukatif ya, dunia edukatif. Dan menurut saya teknologi itu adalah alternatif ya, jadi alternatif.
contoh seperti yang disampaikan Bu Bian tadi, tentang ibadah virtual itu alternatif. Iya. Kalau kita nggak punya alternatif, tentunya justru kita akan semakin kesulitan ya, dan kemungkinan kita sudah terserang COVID. Nah itulah ya, jadi bukan kita ketergantungan ya kan 100% ke teknologi, tidak. Itu adalah alternatif untuk mempermudah. Nah, ingat ya, untuk mempermudah saja. Toh ujung-ujungnya nanti yang menggerakkan juga manusia. Walaupun robot pun yang menggerakkan manusia. Jadi itu supaya kita menjadi ringan, kita sekali sentuh, mereka sudah bisa bekerja secara sistematis, akan gitu. Jadi nggak apa-apa pandangan sintesis seperti itu, dan kemungkinan kan seseorang itu bisa berubah ya, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan mereka, dan hal biasa suatu silang pendapat, tidak sependapat, tidak apa-apa. Kalau saya, ini adalah alternatif. Bisakah saya mengenal dunia tanpa teknologi? Nggak bisa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menguasai dunia, ya kan? Mengenal dunia, ataupun sampai isinya. Tinggal manusia itu merawat atau mengeksploitasi. Nah, kan itu ya. Bukankah ada ayat free will, manusia dipersilahkan memilih. Ada pilihan. Ya, Saya tambahkan sedikit lagi. ya. Saya tambahkan sedikit lagi, tadi saya ada yang terlupa. Ya, silakan. Dengan kecanggihan teknologi yang saat ini dan yang mendatang ya, menggiring manusia menjadi manusia robot. Kenapa saya katakan hal itu? Karena mereka berkeinginan bagaimanapun caranya agar anak-anak Tuhan ataupun manusia tubuhnya dimasuki oleh alat-alat yang mereka rancangkan sejak mereka itu mereka rancangkan. Sejak dulu kala. Firman Tuhan katakan apa? Kita ini manusia ini kan dari tanah. Kita tidak boleh, tidak bisa kita ini tubuh kita tuh dimasukin sama alat-alat kayak itu, alat-alat seperti itu. Tuhan marah. Namun apa? Perbuatan setan bos dan itu mereka yang itu mereka kan mau menyamakan Tuhan. Mereka mau merusak anak-anak Tuhan, gitu, citranya Bapa gitu, yang ada di tubuh semua manusia gitu. Secara tidak langsung itulah memang ya, tujuan dan keinginan mereka dengan cara meninabobokan dengan teknologi yang teramat canggih, karena manusia membutuhkan dalam keberlangsungan hidup gitu ya, terutama keuangan. Itulah mereka menggiring uang yang ada di rekening yang di bank itu digiring. Sudah kami mengerti pesan Sis Desi. Seperti itu. Namun silakan lanjut Pak, silakan. Ya. Bisa saya lanjutkan, Bu? Silakan Pak. Ya. Pak. Ini ya, bagi mereka yang menemukan sesuatu itu juga ada suatu keinginan mulia. Bukankah seperti itu? Contoh penemu alat telepon. Kita mau ngomong aja harus pakai surat. Dia itu mulia. Namun memang tidak menutup kemungkinan di pesawat telepon itu ada orang yang menipu daya. Nah, tetapi ya kan itulah orang-orang yang berniat jahat menggunakan orang-orang si penemu itu.
dompleng. Nah, kan gitu ya. Jadi semua itu kalau saya positive thinking saja bahasanya. Inilah orang-orang yang mulia, penemu listrik. Jangan terus kamu kena setrum listrik nyalakan penemu. Iya. Bukankah jalan raya juga dibuat untuk supaya cepat transportasi? Jangan ada kecelakaan di jalan raya, kamu nyalakan jalan rayanya. Sepeda motor juga gitu, tabrakan meninggal, nyalakan yang buat sepeda motor. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita juga berterima kasih juga tidak apa-apa Pak, beda-beda. Iya, mereka yang menemukan sesuatu, namun tetap kalau pertemuan di gereja ya kan bukan untuk mengajarkan kita itu supaya tidak bertemu, tidak. Itu hanyalah teknologi alternatif jika gitu loh. Jika coba tidak ada, kita bisa menggunakan teknologi yang bisa bertemu secara virtual, kita akan menjadi terbengkalai, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat terbengkalai ya. Jadi itu dari saya, Bang Pian dan Oke. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bro Antonius tadi mau pamit ya, cuman karena waktunya mepet sekali, jadi dia izin. Terima kasih ya Bro Anton sudah sharing. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang metaverse ini. Silakan lanjutkan yang lain Pak Sis Desi atau Bro KTP nanti ya. Oke, silakan Sis Desi. Ya, Bian. Ini saya mau menanggapi seperti yang barusan disampaikan Pak Endro. Oh iya. Ini ya mengenai ini misalnya kayak penggunaan dulu gitu ya, penggunaan KTP gitu ya, masih penggunaan KTP elektronik itu masih sah-sah aja gitu. Namun mendatang ya, yang akan terjadi KTP elektronik tidak berlaku lagi. Mereka menginginkan menggunakan langsung penggunaan data diri langsung ditanamkan di tubuh. Nah, yang tadi chip itu ya, salah satu contohnya ya. Apapun nanti akan semuanya akses semuanya ke tubuh gitu ya. Saya ingat ayat firman Tuhan itu di Alkitab mengatakan, tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Perlakukan tubuh. Jadi tubuh kita itu tidak boleh kita untuk seperti yang mereka rancangkan saat ini dan mendatang gitu. Itu sebenarnya mendukakan hati Bapa karena kita ini ciptaan Dia gitu. Kalau menurut saya begitu. Tapi kalau misalnya kayak penggunaan KTP masih elektronik, itu kan nggak merusak tubuh kita, nggak dimasuk gitu. Itu yang kalau udah di badan baru ya. Kalau di badan itu yang baru tidak ya, boleh. Itu yang sama sekali ditolak gitu. Nah, memang itulah kita kembalikan kepada pribadi masing-masing lah ya. Saya juga nggak mau menghakimi gitu ya. Pribadi masing-masing gitu. Apakah mau menerima apa yang ditawarkan dunia? Ya, atau kita menurutkan tidak apa-apa. Namun saya selalu mengingatkan ayat Alkitab mengatakan, jika kita menyayangkan nyawa kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita tidak menyayangkan, kita akan dapat lagi ya. Oke, Desi tunggu dulu sebentar, ditahan. Nih Bro Antonius mau mengatakan sesuatu. Silakan Bro. Oke. Sis Bu Desi, Pak Endro dan Pak Bro KTP. Dan Bro Nafai, saya pamit dulu ya. Silakan masih mau lanjut. Terima kasih Bro. Terima kasih Bro. Ya Pak Anton, terima kasih banyak Pak Anton. Nanti kita ngobrol lagi ya minggu-minggu depan. The Fed ya. Yuk, saya pamit dulu ya. God bless you. Semuanya, permisi dulu semuanya. Saya pamit live ya. Ya, terima kasih Bro. Oke.